Saya pernah mengutip sebuah perkataan dari seorang tokoh, yakni Nelson Mandela. Nelson Mandela mengatakan, pendidikan merupakan sebuah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dengan mudah mengubah dunia. Beriringan dengan Nelson Mandela, aku pernah membaca sebuah buku karya dari Paulo Freire yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Paulo Freire mengatakan, pendidikan tidak mengubah dunia, tapi pendidikan mengubah manusia. Manusialah yang akan mengubah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang aku hormati dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan Ibu Dr. Helna Nelis MPD, semoga dimanapun beliau berada selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala aktivitasnya, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa yang aku hormati kawan-kawanku sekalian, mahasiswa-mahasiswi kelas 3A Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pertama dan yang paling utama, tak lupa aku panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi kali ini masih memberikan kesehatan, masih memberikan nafas sehingga dapat bertemu dalam rangka pemaparan materi mengenai tugas perencanaan pendidikan. Dan tak lupa sholawat aku haturkan kepada junjungan Baginda Alam, Baginda Agung, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, dan penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan bangsa, karena melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperlukan suatu perencanaan yang matang agar setiap program pendidikan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Proses perencanaan pendidikan tidak hanya sekedar menyusun program atau kegiatan, melainkan melibatkan analisis kebutuhan, penetapan tujuan, penyusunan strategi, hingga evaluasi yang dicapai. Maka dari itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan topik tentang proses perencanaan pendidikan dengan subtema. Yang pertama ada penetapan sasaran, yang kedua ada perumusan rencana, dan yang ketiga ada perincian rencana. Next, saksikan materinya. Yang pertama, pengertian penetapan sasaran pendidikan. Penetapan sasaran pendidikan adalah proses sistematis dalam menentukan arah tujuan dan capaian yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, baik secara level individu, lembaga, maupun secara sistem pendidikan nasional. Sasaran ini berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu agar proses pendidikan berjalan terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam konteks perencanaan pendidikan, penetapan sasaran bukan hanya merumuskan target secara umum, tetapi juga merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Adapun ruang lingkup sasaran pendidikan, yang pertama,
sasaran individu atau yang biasa kita sebut peserta didik. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, peningkatan pengetahuan dan sikap. Yang kedua, pembentukan karakter dan keterampilan. Yang ketiga, persiapan menghadapi kerja atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun ruang lingkup yang kedua adalah sasaran lembaga pendidikan atau yang biasa kita kenal sekolah, universitas, ataupun lembaga pendidikan lainnya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, peningkatan mutu kurikulum sebagai proses pembelajaran dan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan. Yang ketiga, sasaran dari ruang lingkup pendidikan. Ada sasaran secara nasional yang tujuannya pertama, terwujudnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Yang kedua, mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, produktif, dan mampu berdaya saing secara global. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan bangsa melalui sumber daya manusia. Yang kedua, penetapan sasaran menjadi tahap penting dalam perencanaan pendidikan. Kenapa? Karena penetapan sasaran menjadi acuan utama bagi seluruh proses pendidikan. Tanpa sasaran yang jelas, kegiatan pendidikan akan berjalan tanpa arah, sulit dievaluasi, dan beresiko tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ada beberapa alasan yang menjadi penting dalam penetapan sasaran dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, memberikan arah dan fokus. Ini berfungsi sebagai petunjuk arah bagi seluruh program pendidikan. Dengan adanya sasaran yang jelas, lembaga pendidikan dapat memfokuskan sumber daya, strategi, dan metode pembelajaran pada target yang ingin dicapai, dan juga membantu menghindari kegiatan yang menyimpang dari tujuan, serta memastikan setiap langkah memiliki kontribusi pada pencapaian visi. Yang kedua, sebagai alat ukur keberhasilan, sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan terukur akan menjadi indikator untuk menilai keberhasilan proses pendidikan. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Sasaran yang jelas mampu mengarahkan sumber daya agar tepat dan tidak sia-sia. Artinya, pendidikan dengan sasaran yang jelas akan mencegah terjadinya pemborosan sumber daya. Yang terakhir, yang keempat, menjadi motivasi dan komitmen bersama. Sasaran dapat memotivasi pendidik, peserta didik, dan manajemen sekolah atau lembaga pendidikan untuk mereka mengetahui tujuan yang hendak dicapai. Sasaran yang tepat, bahwasannya penetapan sasaran yang realistis dan menantang dapat meningkatkan partisipasi dan komitmen warga sekolah. Subtema yang ketiga, ada tahapan dalam merinci perumusan rencana pendidikan. Ada beberapa tahap-tahap. Tahap yang pertama adalah kita analisis kebutuhan pendidikan, needs assessment. Yang kedua, ada perumusan tujuan dan sasaran pendidikan. Yang ketiga, menentukan prioritas program. Yang keempat, perencanaan strategi dan metode. Yang kelima, penyusunan rencana operasional. Yang keenam, penganggaran atau budgeting. Yang ketujuh, implementasi rencana. Dan yang terakhir, monitoring atau evaluasi, atau biasa yang disebut MONEF. Kesimpulan pada topik pagi hari ini adalah penetapan sasaran dalam proses perencanaan pendidikan merupakan langkah penting untuk menentukan arah, tujuan, serta capaian yang ingin diwujudkan dalam kegiatan pendidikan. Tahap ini krusial karena menjadi dasar bagi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga program pendidikan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Dalam merinci perumusan rencana pendidikan, diperlukan tahapan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, penyusunan strategi, hingga penentuan indikator keberhasilan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Solahuddin, NIM 2412522, pamit undur diri.
Billahi fi sabilil haq khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Just yo.